Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Tasran dengan NIM 4522091215. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat penelitian kualitatif dengan mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Syahrul Alim. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian kuantitatif. Nah, di sini Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa metodologi kuantitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendapatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. Nah, menurut Kirk dan Miller, mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Nah, selain dari definisi tersebut, ini juga dikemukakan oleh David Williams bahwa penelitian kuantitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Nah, dalam penelitian kualitatif, Kurzweil dalam Shogono menyatakan bahwa qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging questions and procedures, collecting data in the participant setting, analyzing the data inductive, building from particulars to generalize them, and making interpretation of the meanings of data. The final written report have a flexible writing structure. Nah, penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok serta menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Sini ada karakteristik penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, hasil penelaahan kepustakaan ditemukan bahwa Bogdan dan Bicklin mengajukan 5 ciri, sedangkan Lincoln dan Guba mengulas 10 buah ciri penelitian kualitatif. Antara lain, yang pertama yaitu latar alamiah. Menurut Lincoln dan Guba, hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Nah, kedua, manusia sebagai alat instrumen. Dalam penelitian kualitatif, penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, sangat tidak mungkin mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Ketiga, metode kualitatif. Nah, metode kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Keempat, analisis data secara induktif. Yang kelima, teori-teori dasar atau grounded theory. Yang keenam, deskriptif. Yang ketujuh, lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang kedelapan, adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Yang kesembilan, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Yang kesepuluh, desain yang bersifat sementara. Nah, selanjutnya hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.
Nah, selanjutnya itu prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Nah, prinsip-prinsip dalam perumusan masalah ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman atau pegangan para peneliti dalam rangka merumuskan masalah. Nah, prinsip-prinsip perumusan masalah dalam penelitian kualitatif menurut Moleong secara berturut-turut diuraikan antara lain. Yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan teori dan dasar. Yang kedua, prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Yang ketiga, prinsip hubungan faktor. Yang keempat, fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Yang kelima, prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang keenam, prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Yang ketujuh, prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Yang kedelapan, prinsip yang berkaitan hasil penelaahan kepustakaan. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penelitian kualitatif. Adapun tahap-tahap penelitian kualitatif dilakukan antara lain. Yang pertama, tahap pra-lapangan. Nah, menurut Moleong, ada 6 tahapan kegiatan yang harus dilakukan peneliti. Antara lain yaitu menyusun rancangan penelitian, yang dimana rancangan penelitian dijabarkan tersendiri secara mendetail agar mudah dipahami. Yang kedua, memilih lapangan penelitian. Di sini pemilihan lokasi penelitian diarahkan oleh teori substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja walaupun masih tentatif sifatnya. Selanjutnya, mengurus perizinan. Di sini hal yang perlu diketahui oleh seorang peneliti adalah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti tidak boleh mengabaikan izin meninggalkan tugas yang dimintakan atasan. Selanjutnya, menjajaki dan menilai lapangan. Tahap ini belum sampai pada tahap menyingkapkan bagaimana penelitian masuk ke lapangan, dalam arti mulai mengumpulkan data yang sebenarnya. Selanjutnya, memilih dan memanfaatkan informan. Informan adalah orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Selanjutnya yaitu menyiapkan perlengkapan penelitian. Selanjutnya, persoalan etika penelitian. Kedua, tahap-tahap pekerjaan lapangan. Yang pertama, memahami latar penelitian dan persiapan diri. Yang ketiga, penampilan peneliti. Yang kedua, penampilan peneliti. Yang ketiga, pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Yang keempat, jumlah waktu penelitian. Yang ketiga, memasuki lapangan. Pertama yaitu kekerapan hubungan. Nah, di sini membangun hubungan kekerapan antara peneliti dengan subjek peneliti perlu dibina berupa raport. Raport di sini adalah hubungan antara peneliti dengan subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah di antara keduanya. Dengan demikian, subjek dengan sukarela dapat menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Yang kedua, mempelajari bahasa. Faktor bahasa adalah salah satu kunci keberhasilan dalam peneliti. Oleh karena itu, apabila peneliti berasal dari latar yang lain, sebaiknya ia mempelajari bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berada pada latar penelitiannya. Yang ketiga, peranan peneliti. Keberadaan seseorang peneliti di lapangan, mau tidak mau, peneliti terjun ke dalam lapangan, dan berperan ikut serta di dalamnya. Yang keempat, berperan serta sambil mengumpulkan data. Yang pertama, pengerahan batas waktu penelitian. Yang kedua, mencatat data. Yang ketiga, petunjuk tentang cara mengingat data. Yang keempat, kejenuhan, keletihan, dan istirahat. Yang kelima, meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan. Dan yang terakhir yaitu analisis di lapangan. Nah, selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data. Yang pertama, analisis data. Seperti
Ya, seperti yang telah diuraikan dalam tahap penelitian di atas, baik pra-lapangan maupun setelah peneliti di lapangan, ada beberapa hal yang peneliti harus siapkan, yakni analisis dan interpretasi data. Nah, yang pertama yaitu model Bogdan dan Biklen. Nah, analisis data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, induktif, naratif, dan kontinu. Hal ini berarti sejak awal turun ke lapangan, analisis data telah dilakukan, bahkan telah diantisipasi sebelum turun ke lapangan pada saat menyusun proposal penelitian. Kedua, mode Millen dan Huberman. Milles dan Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang terkumpul melalui beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dokumen, serta catatan-catatan melalui tape terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan. Dalam rangka model air tersebut, peneliti melakukan 3 kegiatan analisis secara serempak. Yang pertama, yaitu reduksi data. Yang kedua, data display. Yang ketiga, kesimpulan verifikasi. Nah, selanjutnya yaitu model Supradley. Ada 4 tahap yang dikemukakan oleh Spradley dalam Moleng 2019, yaitu antara lain analisis domain, kedua analisis taksonomi, yang ketiga analisis komponen, yang keempat analisis skema. Nah, adapun strategi analisis data. Yang pertama yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Di sini pada dasarnya memiliki kesamaan dengan desain deskriptif kuantitatif. Seperti yang dijelaskan di atas, perlu ditegaskan bahwa selain deskriptif kualitatif, biasa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Nah, yang kedua, strategi analisis data kualitatif verifikatif. Yang ketiga, strategi Grounder Research. Nah, selanjutnya itu metode analisis data kualitatif. Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu yang pertama, menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut. Yang kedua, menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam suatu fenomena sosial dan mendeskripsikan kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas sosial, dan semua atribut dari fenomena sosial itu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode analisis data kualitatif dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok metode analisis teks dan bahasa. Yang pertama, konten analis. Kedua, analisis bingkai. Yang ketiga, analisis semiotik. Yang keempat, analisis konstruksi sosial dan sosial media massa. Yang kelima, hermeneutika. Yang keenam, analisis wacana dan penafsiran teks. Yang ketujuh, analisis wacana kritis. Yang keempat, interpretasi data. Nah, interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih dalam serta luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Bagian F, pelaporan temuan. Yang pertama yaitu fungsi, jenis, dan bentuk laporan hasil peneliti. Yang kedua, kerangka isi laporan. Nah, yang pertama itu saya jelaskan fungsi, jenis, dan bentuk laporan hasil peneliti. Nah, penulisan laporan hasil penelitian berfungsi untuk memenuhi beberapa keperluan. Yang pertama, di perguruan tinggi, laporan hasil peneliti dimanfaatkan untuk keperluan studi akademis. Yang kedua, dimanfaatkan untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, keperluan lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan atau lembaga bisnis tertentu, dan keperluan publikasi ilmiah.
Nah, fungsi-fungsi penulisan laporan tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan jenis dan bentuk laporan itu sendiri. Jenis laporan pertama ialah jenis laporan yang dilakukan mahasiswa S1 pada akhir tahun masa studi dan mahasiswa sudah untuk menulis tesis. Bersamaan dengan itu, mahasiswa S3 menyusun disertai jenis dan bentuk. Yang kedua adalah publikasi ilmiah yang dilakukan oleh peneliti majalah ilmiah seperti jurnal. Jenis bentuk ketiga, laporan penelitian yang ditujukan kepada para pembuat keputusan atau kebijaksanaan. Nah, di sini ada kerangka isi laporan. Salah satu bentuk dan laporan ilmiah kualitatif telah dicontohkan oleh Body dan Wastafel. Yang pertama yaitu halaman judul, yang kedua daftar isi, yang ketiga kata pengantar atau introduction, yang keempat perumusan masalah, yang kelima metodologi, yang keenam batasan-batasan, yang ketujuh hasil-hasil, yang kedelapan kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir apendeksi atau appendix. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.